melakukan dep dulu. Kita harus menghentikan pendarahannya dulu. Kita tidak usah buang-buang waktu mencari kasa, tapi dengan melakukannya dengan tangan aja. Jika lukanya besar, jika lukanya kecil, kita lakukan dengan jari-jari kita aja. Tapi kalau misalnya lukanya besar, kita harus melakukannya dengan tangan. Pastikan untuk dilakukannya itu dengan tangan kita yang udah bersih, memakai handscoon atau sudah mencuci tangan, agar tidak menghindari dari bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Pertama kita harus ngedep dulu, kita harus tekan untuk menghentikan pendarahannya. Namun kalau misalnya memang ada kasa atau ada untuk menghentikan pendarahannya itu bisa menggunakan kasa, menggunakan kain. Kita harus mengedepnya itu lakukan sesuai di atas lukanya. Kita tekan agar untuk menahan lukanya tersebut, agar tidak keluar pendarahannya lagi. Lalu kalau misalnya memang pendarahannya masih tetap keluar, kita pakaikan lagi layernya selanjutnya. Kita tidak usah melepas layer yang pertama, tapi kita lakukan langsung lagi ke layer yang keduanya, kita tekan lagi, lalu setelah itu sampai pendarahannya itu berhenti. Setelah itu kita bisa melakukan ini, minta tolong. Kalau misalnya pasiennya dengan keadaan sadar, itu bisa minta tolong ke pasiennya itu untuk memegang luka pendarahannya tersebut. Namun kalau misalnya pasiennya tidak sadar, kita bisa minta tolong ke yang lain, ke orang yang lain di sekitar untuk menelpon rumah sakit atau ambulan. Untuk menghentikan pendarahan bisa juga menggunakan tourniquet, tapi tourniquet itu dilakukan oleh tenaga medis yang sudah handal, karena penggunaan tourniquet yang salah itu bisa melukai jaringan yang ada di sekitar luka tersebut. Kita menggunakan tourniquet itu caranya lingkarkan tourniquet di atas luka tersebut, di dekat kita ini. Baru setelah itu kita dep lagi. Untuk menghentikan pendarahan, kita harus angkat bagian yang terluka tersebut agar posisinya itu di atas dari jantung, dari posisi jantung.